Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1044 akan mempresentasikan tentang produk awetan hewani kami, yaitu Beef Egg Roll. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Aprilia Syahira Buswar, absen 5, ada Ganifali, absen 12, ada Muhammad Haris Pernawan, absen 20, ada Nadira Safira Mawarni, absen 24, ada Reza Febiani absen 30, dan terakhir ada saya sendiri, Ziva Nadira Lisa, absen 35. Selanjutnya, pada presentasi kali ini, yang pertama akan dibahas latar belakang dari produk yang kita buat, lalu ada perencanaan produk, ada biaya produksi, ada pengemasan, evaluasi, dan terakhir penutup. Selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai latar belakang. Mengapa sih kita membuat produk awetan berbahan dasar hewani ini? Karena usaha di bidang makanan awetan itu usaha yang memiliki peluang besar pada saat ini. Karena semakin sibuknya masyarakat di zaman modern, itu orang kan lebih suka sesuatu yang instan dan cepat. Murahnya harga dan mudahnya memasak makanan awetan juga menjadi beberapa faktor yang mendukung makanan awetan menjadi usaha yang memiliki peluang besar. Oke, selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan. Visi dari produk kami sendiri itu adalah menjadi usaha sukses, menjadi pilihan utama pelanggan, dan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dan misi dari produk kami itu dapat memenuhi kebutuhan pasar, selalu mendengar masukan konsumen, dan terus berusaha untuk berinovasi, serta menciptakan produk dengan kualitas yang lebih baik lagi setiap harinya. Dan tujuan dari produk kami itu mendapatkan keuntungan yang cukup tanpa mengurangi kualitas produk tentunya, lalu mengembangkan usaha industri rumahan, dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi siapapun yang membutuhkan. Perencanaan produk dibagi menjadi 6 bagian, yaitu jenis produk, bahan baku, cara pembuatan, metode pengawetan, tenaga kerja, dan kondisi pasar. Pertama adalah jenis produk. Produk yang kami pilih adalah beef egg roll. Terdapat beberapa alasan mengapa kami memilih untuk membuat produk ini. Antara lain, pertama, produk ini mudah dibuat. Kedua, memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dan juga cukup mengenyangkan baik dimakan dengan nasi ataupun tanpa nasi, karena dibuat dari daging, telur, dan tepung. Yang ketiga, produk ini mudah untuk dimodifikasi seperti memberi variasi bumbu pada isian daging dan lain sebagainya sesuai dengan selera konsumen. Kedua yaitu bahan baku dan alat. Alat yang kami gunakan yaitu pisau, talenan, penggorengan, baskom, spatula, parutan, dan plastik kiloan. Sedangkan bahan dibagi menjadi dua, yaitu bahan untuk isian daging dan untuk pembuatan kulit. Bahan untuk isian daging yaitu daging giling, bawang putih, merica, garam, tepung kanji, kol putih, mayones, wortel, minyak wijen, dan keju. Bahan untuk pembuatan kulit yaitu putih telur, telur utuh, garam, tepung kanji, dan minyak goreng. Cara pembuatannya adalah: pertama, campurkan semua bahan kulit lalu aduk rata sampai menjadi adonan encer. Kedua, masukkan adonan sedikit demi sedikit ke dalam wajan anti lengket. Lalu ratakan adonan kulit, jangan sampai terlalu tebal, dan angkat adonan kulit sebelum matang sempurna. Ketiga, ulangi langkah pertama hingga adonan habis, lalu diamkan adonan. Keempat, campurkan bahan untuk isian daging, lalu aduk hingga tercampur merata. Kelima, setelah tercampur rata, masukkan sedikit demi sedikit tepung ke dalam adonan tersebut dan aduk lagi hingga rata. Keenam, potong plastik secara vertikal sehingga dapat terbuka lebar dan dapat dijadikan penutup adonan. Ketujuh, taruh adonan kulit di atas plastik. Tuang campuran daging secukupnya, lalu lipat atau tutup campuran daging dengan kulit hingga berbentuk roll. Ulangi hingga semua habis. Kedelapan, bungkus limpatan dengan plastik yang sudah dipotong. Masukkan ke dalam kemasan yang sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam freezer agar tidak cepat membusuk. Metode pengawetan. Metode pengawetan yang kami gunakan adalah pengawetan dengan metode pembekuan menggunakan freezer. Dengan pembukaan produk, maka akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri pembusuk di dalam produk makanan. Tenaga kerja. Saat ini, tenaga kerja yang digunakan hanya dari keluarga dekat dan teman satu kelompok yang turut membantu menciptakan usaha ini. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk menambah pegawai jika permintaan masyarakat semakin tinggi. Hal ini tentu selaras dengan visi kami, yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Kondisi pasar. 1.
target pasar. Banyaknya pertokoan di sekitar wilayah kami dapat menjadi target pemasaran yang dapat diandalkan. Harga yang ekonomis dan tingginya peminat merupakan kunci kesuksesan produk ini. 2. Peluang pasar. Beef egg roll merupakan produk yang cukup menjanjikan di pasaran. Selain terjangkaunya harga, kepraktisan, dan tinggi nilai gizi juga semakin menunjukkan bahwa produk ini sangat menjanjikan. 3. Estimasi pangsa pasar. Usaha beef egg roll yang sangat menjanjikan setidaknya akan menjadi pilihan masyarakat dalam hal frozen food. Hal ini juga didukung oleh belum banyaknya pesaing dan tingkat daya beli masyarakat yang tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang biaya. Biaya sendiri terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Lalu ada sumber pembiayaan dan penggunaan dana, dan ada biaya produksi. Yang kita bahas yang pertama yaitu biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Nah, untuk produk kami sendiri tidak menggunakan ataupun mengeluarkan biaya pemasaran, administrasi, dan umum karena pemasaran yang akan kita lakukan itu produk kita akan dipasarkan secara online atau secara daring. Yang selanjutnya adalah sumber pembiayaan dan penggunaan dana. Sumber pembiayaan pembuatan produk kami itu bersumber dari iuran anggota kelompok kami. Lalu penggunaan dana digunakan untuk membeli bahan-bahan baku pembuat produk. Selanjutnya saya akan membahas secara rinci dari bagian biaya produksi. Nah, di sini biaya produksi yang kita gunakan itu untuk bahan baku ya, biaya bahan baku yaitu ada daging giling 400 gram itu harganya 43.000, tepung tapioka 100 gram harganya 12.000, telur 4 butir harganya 10.000, merica 1 sachet harganya Rp2.000, keju 160 gram harganya 25.000, garam harganya Rp2.000, kalau putih harganya 17.500, wortel 1 buah harganya 3.000, mayones 1 sachet harganya 7.000, bawang putih 4 siung harga 5.000, minyak goreng 250 ml harganya Rp10.000. Dan begitu total dari bahan baku yang kita keluarkan itu adalah Rp136.500. Selanjutnya saya akan bahas tentang perhitungan harga jual. Dari tadi yang sudah kita dapatkan, total dari harga pokok produksinya itu Rp136.500 dan jumlah produknya itu 5 potong, maka harga pokok produksi per potong itu sekitar Rp27.300. Dan laba yang kita inginkan itu sekitar 10%, sehingga harga jual per potong estimasinya itu sekitar Rp30.000. Nah, berikut ini adalah label kemasan identitas dari produk kami ya. Tulisannya adalah premium snack, beef egg roll, dan 100% beef asli, dan tentunya halal dari segi bahan maupun proses. Nah, seperti ini adalah desain pengemasan dari produk kami. Evaluasi produk dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kemasan, kedua peralatan, ketiga bahan baku, dan yang terakhir pengolahan. Yang pertama ada kemasan, membuat kemasan produk yang lebih menarik dan meningkatkan kualitas kemasan agar masa simpan produk bertambah. Kedua, peralatan, menggunakan cetakan saat membuat produk agar tampilan produk tidak monoton dan lebih menarik. Ketiga, bahan baku, menggunakan alternatif daging lain seperti daging ayam atau daging ikan untuk memperbanyak jenis produk. Yang terakhir ada pengolahan, menggunakan teknik pengolahan yang berbeda sehingga dapat memperpanjang masa simpan produk dan memperkaya cita rasa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir di sini adalah video proses pembuatan beef egg roll kelompok kami. Fantastic.
Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic.